Pemirsa, 3 Serikandi calon gubernur Jawa Timur terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meraih suara. Ketiganya pun terus mendatangi warga untuk menyerap aspirasi. Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah mengaku telah bertemu dengan berbagai tokoh dan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur untuk menyerap aspirasi warga. Salah satunya Luluk menemukan fakta banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar sehingga kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari bank. Luluk menyebut di Jawa Timur terdapat sekitar 9 juta pelaku UMKM, namun baru sekitar 1,5 juta yang sudah terdaftar. Selain itu, Luluk juga berjanji akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan layanan kesehatan di Jawa Timur. Ya, seperti biasa ya, persiapan tentu pemahaman terkait dengan materi, kemudian juga lebih banyak lagi ketemu dengan banyak orang untuk bisa memastikan bahwa ada aspirasi, kemudian juga ada pengalaman yang bisa kita serap dari kehidupan sehari-hari warga Jawa Timur, mendengarkan keluhannya, sambatannya, dan hal-hal yang memang mereka inginkan dari sebuah kepemimpinan baru. Ya, kalau menurut saya sih banyak yang memang harus diperbaikin. Kenapa? Karena angka partisipasi sekolah murni di Jawa Timur untuk tingkat SMA dan SMK itu juga masih tidak menggembirakan. Dan kemudian juga angka kelulusan itu masih 74% gitu. Nah, apalagi kalau kemudian kita lihat angka pengangguran terbuka, ternyata juga paling tinggi itu disumbangkan oleh SMK. Nah, itu. Sedangkan Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menjaring aspirasi warga. Seperti kampanye di Kampung Bebek di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Khofifah menyebut jelang debat dirinya dan Emil berkoordinasi intens secara teknis dan kualitatif. Sebagai calon petahana, Khofifah meyakini bahwa dalam menghadapi debat, dirinya harus memaparkan pencapaian selama 5 tahun memimpin Jawa Timur, visi dan misi serta capaian keberhasilan yang telah dilakukannya pada periode pertama. Insya Allah kami siap, bismillah. Amin. Persiapan khusus ada nggak, Bu? Relatif tidak, cuma ya saling koordinasi aja. Karena kan nanti bersama-sama ya. Oke. Ya. Siap, makasih Ibu. Ya, Sedangkan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini merangkul para pelaku UMKM produksi keripik tempe di Desa Karangtengah Perandon, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Menurut Risma, debat perdana Pilgub Jatim hari ini merupakan suatu hal yang biasa. Dirinya mengaku sudah terbiasa berbicara di mana-mana. Risma juga menyatakan yang perlu dipikirkan bagaimana menangani masyarakat. Terkait tema yang akan dibahas, yakni soal kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, Risma mengaku sudah khatam dengan tema yang dibahas. Debat Pilgub Jawa Timur akan digelar 3 kali, debat perdana malam hari ini, kemudian debat kedua 3 November dengan tema ekonomi dan infrastruktur, dan debat ketiga 16 November dengan tema hukum birokrasi dan HAM. Aku sudah biasa Mas ngomong di mana-mana ya loh. Apa yang dipikir? Justru yang dipikir itu gimana nanti itu nangani masyarakat masalah-masalah itu. Debat itu tema khususnya tentang kesejahteraan masyarakat, mungkin nanti Ibu untuk yang disampaikan sebagai fokus di debat nanti apa? Pendidikan ya. Jadi yang fokus pendidikan. Ya, aku buat pahlawan ekonomi di Surabaya, buat pena di Indonesia. Itu tentang kewirausahaan sosial. Sudah katam lah itu ya, insya Allah. Pemirsa, elektabilitas pasangan calon gubernur wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak kian unggul di Pilgub Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia, elektabilitas Khofifah Emil Dardak naik 10,2% menjadi 67,5% jika dibandingkan dengan hasil survei pada bulan lalu. Hasil survei Poltreking Indonesia pada Oktober ini dalam simulasi surat suara. Elektabilitas paslon gubernur wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak memperoleh 67,5%. Diikuti Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Assunta atau Gus Hans 24,6%.
dan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim 2,8%. Survei Poltreking dilaksanakan pada periode 4 hingga 10 Oktober 2024. Iya, pemirsa, survei Poltreking ini dilaksanakan pada periode 4 hingga 10 Oktober 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Margin of error pada survei ini plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Jika dibandingkan dengan survei atau hasil survei Poltreking pada bulan lalu, elektabilitas Khofifah Emil Dardak ini naik 10,2%, Risma Zahrul naik 1,9%, dan Luluk Lukmanul naik 0,6%. Iya, itu adalah soal elektabilitas Pilgub Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.